disebut mampu, tidak mampu itu antara sebetulnya orang tuanya yang tidak niat sebetulnya. Karena ingin menyekolahkan tapi tidak mau membayar sebetulnya sih Pak gitu ya. Jadi kalau dibilang tidak mampu, orang tuanya bisa kehidupannya wah gitu Pak. Nah, dengan mengangkat seperti ini, akhirnya mengambil keputusan seperti ini juga memang resiko berat untuk kami, terutama sekolah, karena pasti memang benar bisa melanggar hukum. Tapi karena kami berani mengangkat seperti ini, akhirnya ada rasa keadilan lawan rasa kasihan sih Pak. Meskipun akhirnya ditahan, itu tetap mendaftarkan anak itu tetap bisa sekolah. Karena kalau di SMP itu tidak pakai ijazah asli kan, ada ijazah fotokopian yang sudah dilegalisir dan yang lainnya, itu yang dipakai. Jadi anak itu tetap sekolah. Nah, dia tetap bisa sekolah. Kami juga memberikan catatan kepada orang tua untuk bisa, yuk meskipun ini anaknya udah keluar, mohon bisa dilunasi gitu ya. Tapi kenyataannya bahkan beberapa tahun sebelumnya juga kejadian, ini anak sudah SMA, ada yang bahkan sampai udah kuliah, ini anaknya belum diambil ijazahnya. Jadi niatan baik dari orang tua tersebut itu tidak ada, Pak. Nah, karena kebanyakan kultur di tempat saya ini di sini itu rata-rata orangnya ingin dikasih gitu daripada melakukan kewajibannya. Jadi nungguin nanti juga dilunaskan sama sekolah, nanti juga dihapuskan oleh sekolah seperti itu Pak. Jadi akhirnya terulang terus, hampir tiap tahun ada saja kejadian ini gitu. Jadi makanya mungkin di pas kejadian yang terakhir ini sampai berani seperti ini ya, ini resiko besar banget untuk kami, dan yayasan juga sebenarnya tidak mengizinkan kami melakukan seperti ini, tapi langkah terakhir harus kami lakukan bingung Pak, harus bagaimana, sampai ada beberapa tahun ijazah anak-anak ditahan ada di sekolah. Kami takut hilang karena itu memang sudah haknya anak. Itu dari saya, boleh ditambahkan dari yang lain. Terima kasih. Saya dong, Bodi. Terima kasih, Bodi. Saya duluan, Bu Ai. Saya dulu. Aku mau berbagi cerita yang sama dengan Bodi. Sedikit, Bodi. Di sana ada sekolah negeri nggak, Bodi? Oh, banyak Pak, sekolah negeri banyak. Saya satu-satunya sekolah swasta negeri. Dikelilingi negeri semua Pak. Kalau memang orang tuanya nggak mau bayar, kenapa nggak masuk ke negeri ya? Nah, harapannya itu Pak. Swasta, harapannya itu jadi orang tuanya kan seharusnya kalau swasta konsekuensinya harus bayar gitu. Iya, betul Pak. Bagus mungkin mau bayar. Ya, jadi harapan dari sekolah terakhir itu orang tuanya. Tapi udah pernah disarankan nggak untuk pindah misalnya ke sekolah negeri aja, kan tidak ada beban. Kalau tidak langsung berarti kan seperti itu. Nanti gurunya Bu Delia nggak dapat honor nantinya. Secara tidak langsung pernah Pak seperti itu. Jadi ya harapan kami memang benar orang tuanya yang dengan legowo untuk stop dari sekolah kami lanjut ke sekolah negeri. Dan ada juga yang sudah kemarin itu seperti itu, karena sudah tidak berani, akhirnya dia ya udahlah daripada meneruskan di sini juga kami tidak mampu bayar, dia tetap keluar terus pindah. Tapi orang tua ini enggak. Dan adiknya tetap dimasukkan ke sekolah kami, dan adiknya juga sama, bukan hanya di saya, yang kelas 6, adiknya kelas 4 juga seperti itu. Berarti itu mah penyakit, Bodil. Itu mah penyakit. Oke, makasih Bodil. Iya, terima kasih Pak Nono. Nanti boleh Bu Aisyah dan Bu Zara nanti berbagi 1 menit ya, biar bisa ngomong semua. Masya Allah. Silakan Bu Aisyah dulu boleh. Punten ya Bu Zara, saya mah soalnya kasusnya sama dengan Bu. Mungkin Bapak Ibu yang tidak pernah bekerja di sekolah swasta itu tidak tahu rasanya atau tidak tahu ya, karena kami sama-sama sekolah swasta dan berbasis yayasan. Saya 4 kali sekolah pindah kerja itu di yayasan semua ya. Saya tidak pernah bekerja di sekolah negeri ya. Jadi kasusnya sama dengan di Bu Odi. Di kami juga banyak ya yang seperti itu. Bahkan ada 3 orang bersaudara itu punya tunggakan yang sangat fantastis di angka ratusan juta ya, seperti itu. Bahkan di kami itu ada yang menggadaikan tanah, menggadaikan BPKB mobil. Ya, ada anaknya yang sudah semester 6 ya kuliah,
tapi ijazahnya masih ditahan di sekolah, seperti itu. Karena memang benar di sekolah swasta itu salah satu sumber penggajian kami itu ya dari SPP, dari orang tua tersebut. Jadi bagaimana caranya agar orang tua itu membayar SPP dengan lancar, ya seperti itu. Apa yang dikatakan Pak Nono itu ya kalau secara teoritis itu memang seperti itu. Sekolah tidak boleh menahan ini dengan ada undang-undangnya seperti itu. Tapi kan dalam kenyataannya kalau semua berpikirnya seperti itu, ya orang tua keenakan dong yang punya tunggakan tapi tidak membayar, seperti itu Pak. Jadi persis dengan Bu Odi ya, udah ada kakaknya ya yang sekolah di kami tidak masih ada tunggakan, masukin lagi adiknya, ini sampai 3 orang, bahkan tunggaknya sampai fantastis ya, ratusan juta seperti itu. Bahkan kami pernah mendatangi rumahnya seperti itu. Nah, jadi yang tadi ingin saya tanyakan ya ke Bu Odi, saya ingin lihat kira-kira tadi yang 4 paradigma yang digunakan itu apa Bu yang diterapkannya Bu? Yang itu apa ya? Bisa ditunjukkan? Bisa ditunjukkan nggak Bu? 2 paradigma itu yang rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Ya. Sebenarnya menurut saya itu ada bisa 4-4-nya ya Bu ya diterapkan. Misalnya yang pertama itu kan individu versus komunitas ya. Jadi kepentingan individu siswa itu untuk mendapatkan hak pendidikan itu bertentangan dengan kebutuhan sekolah. Kita butuh nih pemasukan keuangan dari SPP ya. Terus ada juga keadilan versus kasih sayang. Jadi kita menegakkan keadilan dengan menuntut pembayaran SPP. Itu bertentangan dengan kasih sayang terhadap siswa yang tidak seharusnya dihukum karena kegagalan orang tua dalam membayar SPP, seperti itu ya. Terus ya itu yang keadilan. Terus mungkin tambahannya kebenaran versus kesetiaan. Jadi kesetiaan pada kebijakan sekolah untuk penahan ijazah itu bertentangan dengan kebenaran moral bahwa pendidikan itu memang hak setiap anak. Seperti itu ya Bu. Jadi memang kalau berbicara keuangan itu memang sangat riskan, sangat sensitif ya Bu Odi. Bahkan sekolah kami juga pernah didatangin wartawan ya, orang tua yang tidak terima anaknya ditahan ijazahnya, seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati ya untuk apalagi kita sama-sama di sekolah swasta ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang di negeri mungkin tidak pernah merasakan yang kami rasakan, seperti itu. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah untuk sharing pengalamannya dan masukan untuk dilema etika yang 4 paradigma itu. Saya juga bingung ngomongnya yang nanggapinnya. Maksud bingung tuh karena saya sekolah negeri gitu. Jadi ya, oh iya Bu Zara, mungkin Bu Zara mau menambahkan sebelum dilanjut ke yang lainnya. Boleh Bu Karin. Bu Kiki, makasih. Iya. Saya lebih ke bertanya sih sebetulnya karena yang tadi Bu Ai sudah bilang kalau saya kan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh guru swasta ya. Jadi saya ada beberapa yang perlu saya tanyakan karena benar-benar ketidaktahuan saya gitu. Kalau di swasta itu bagaimana? Yang pertama mungkin yang analisis kasus dilema etika, rasa keadilan lawan rasa kasihan itu tentu kan juga harus melihat ya kasihannya itu kepada orang yang memang perlu dikasihani gitu ya. Nah tadi juga sudah disinggung oleh Bu Odi dan Bu Aisyah bahwa siswa yang tidak membayar ini bukan siswa yang benar-benar tidak mampu gitu ya Bu Odi ya. Nah apakah ketika PPDB atau penerimaan siswa baru ada suatu pernyataan atau tanda tangan dari orang tua kesiapan untuk mengenai biaya ini, nah, itu kan bisa jadi penguatan juga ya Bu yang di atas materai itu kan bisa jadi penguatan untuk ketika nanti misal orang tuanya membawa LSM gitu. Kalau di saya kan ada yang kayak gitu yang bawa LSM segala macam, protes anaknya nggak terima dipanggil BK, contohnya seperti itu. Barangkali
adakah gitu perjanjian di atas materai ketika PPDB dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dilakukan home visit ketika memang betul-betul siswa ini apakah memang tidak mampu, sangat tidak mampu, atau berkecukupan tadi sudah dilakukan home visit atau belum. Kemudian saya jadi lupa lagi. Itu aja dulu Bu mungkin. Terima kasih Bu Zara. Bu Odi mungkin mau langsung ditanggapi atau mau ini menerima pertanyaan dari Pak Dani dulu? Boleh ditanggapi, nggak apa-apa, takutnya lupa. Boleh. Iya, Bu Odi. Untuk terima kasih ya Bu Zahra. Bu, betapa sulitnya saya terutama ya sekolah swasta mencari murid. Itu makanya kami itu mencari murid itu harus sebanyak-banyaknya supaya income masuk sekolah itu juga besar dan kami juga bisa digaji dari murid tersebut ya. Nah, makanya untuk sampai kalau muridnya udah berlebih bisa selektif. Orang tua belum melakukan PPDB, kami udah tahu survei keluarga sampai detail itu tanya. Juga dari riwayat anak itu sekolah atau keluarga itu karena masih di lingkungan kami. Terus yang kedua, untuk pas PPDB pertama itu begitu anak daftar itu kami semua pakai surat yang sangat lengkap ya. Sebetulnya kalau mau dipakai jalur hukum bisa kami pakai surat itu, tapi kalau mau dipakai jalur hukum bisa ya. Jalur hukum seperti datang entah itu nanyain kabar atau sampai nagih-nagih gitu, itu memang jangan karena takutnya bisa riskan juga ya gitu. Jadi takut untuk home city sheet itu tidak juga pendekatan secara pas bagi raport orang tua ke sekolah itu sambil dikasih yuk Bu bagaimana. Terima kasih. Tidak gimana? Ada Bu, kami selalu memprioritaskan anak-anak yang pertama itu tunggakan yang besar dulu. Entah itu anaknya mampu atau tidak, kami prioritaskan dulu karena untuk membantu keuangan kami. Lalu yang kedua kami pasti benar-benar prioritaskan juga untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi untuk anak-anak yang tidak yang mampu sebetulnya seperti kasus saya ini itu, mereka itu saya carikan beasiswa sebanyak-banyaknya, tapi tidak diberitahu ke orang tua itu. Jadi keuangan di yayasan itu kami lunaskan, tapi orang tua itu tidak dikasih tahu. Pas kalau orang tua itu membawa niatan baiknya membawa uang, baru kami kasih tahu kalau anak itu mendapat beasiswa sebesar ini. Jadi sebetulnya tunggakannya sudah berkurang. Uang yang Ibu bawa sekarang akan dimasukkan untuk tambahannya. Begitu sih, Bu. Bagaimana Bu Zara dan Bu Aisyah, sudah cukup? Cukup Bu Kiki, terima kasih. Iya, cukup. Terima kasih Bodi. Emang penanganannya juga hampir sama ya, karena mungkin ya sama-sama sekolah swasta ya. Satu lagi mungkin ya Pak Dani yang konsisten sekali tidak mau menurunkan acungan tangannya. Silakan Pak Dani. Baiklah, terima kasih Ibu Karina. Ini masih saya yang memegang timer, masih ada waktu 5 menit. Ini mungkin jadi pertanyaan setiap kelompok Ibu Karina presentasi, banyak sekali yang bertanya. Nanti bisa dianalisa itu. Terus ini iya, ralis manis. Ini ya sharing aja gitu ya. Sharing aja. Ini
Saya memahami perasaan teman-teman yang di sekolah swasta. Saya juga merasakan ketika pertama menjadi guru itu honor di sekolah swasta di SMK Muhammadiyah. Nah itu saya memahami sekali. Tapi yang jadi pertanyaan, pengalaman saya Ibu Odil yang di swasta, saya dulu itu biasanya ada sumber lain gitu Bu, income dari sekolah swasta. Jadi tidak hanya dari sekolah, itu biasanya kan dari hibah. Ini saya tingkat SMK ya, saya kurang paham di tingkat SD gitu. Ada hibah, terus ada juga itu biasanya income dari bos juga itu dari pemerintah itu ada. Cuman besarannya tidak sama dengan di negeri gitu income. Itu. Terus yang kedua bisa juga penerapan itu Bu subsidi silang. Jadi ketika ada siswa yang lebih mampu atau orang tua lebih mampu itu diflurkan di-sharekan. Jadi ada contohnya ada beberapa siswa yang kurang mampu atau yatim atau piatu, itu biasanya orang tua mampu itu dengan sukarela biasanya suka memberi lebih gitu sekolah. Ini terjadi di saya ketika di SMK negeri sama waktu dulu sebelum alih kelola ke provinsi di kabupaten itu polanya sama, jadi menahan ijazah. Tapi ketika ada viral yang alih kelola ke provinsi itu bahkan ada edaran tidak boleh menahan ijazah. Gitu. Nah itu solusinya salah satunya seperti itu. Tapi ketika alih provinsi kan sudah tidak ada lagi SPP di negeri gitu. Itu subsidi silang. Nah itu mungkin beberapa solusi untuk yang untuk menahan jasa. Saya kira mungkin itu perasaan yang di swasta mungkin bingung juga gitu mengatur, karena kehidupan operasional sekolah itu mungkin terhambat juga, ada program-program juga banyak yang terhambat ketika income tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu sharing saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karin, sebentar. Ya. Nanggapin ya, Pak Dani ya. Boleh, Pak Dani itu terima kan kasih. sama-sama pernah di swasta ya. Mungkin kalau Ya. Pak Dani kan di Muhammadiyah, saya juga pernah di Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah itu yayasan besar yang menurut saya kaya, Pak. Saya juga dulu pernah di Muhammadiyah, itu kami yayasan pribadi itu berbeda Pak dengan organisasi. Ya, Muhammadiyah itu bisa subsidi silang dan itu bukan milik person ya, jadi pengelolaannya juga berbeda Pak. Yang saya rasakan seperti itu. Mungkin itu aja Pak. Baik. Waktunya habis Bu. Waktunya habis. Mungkin sedikit Pak Ade, karena Pak Ade jarang sekali berbicara. Pak Ade silakan. Alhamdulillah semua berbicara. Ya, terima kasih. Sebelumnya maaf Pak Fasil, saya masuk rukol tadi terlambat. Di sini saya mungkin mau menceritakan dari sisi lain ya, dari sisi orang tua yang menyekolahkan di sekolah IT terpadu ya Pak. Jadi memang tadi di kasus itu kan sampai menahan. Kalau yang saya lihat di sekolah anak saya itu sistemnya seperti ini. Kalau ketika mau menghadapi ulangan tuh ya, baik itu UTS ataupun ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, itu anak saya itu tidak dikasih kartu ulangan tersebut Pak. Jadi tidak sampai ke penahanan ijazah, di sebelum ujian saja sudah tidak bisa gitu Pak. Itu yang saya alami karena anak saya kebetulan sekolah di situ, dan memang di sekolah IT itu kan kegiatannya banyak sekali. Walaupun ada saya kurang tahu apakah di swasta IT tersebut dapat PIP juga atau tidak, yang jelas sumbernya itu dari SPP dan BOS. Ya mungkin uang BOS itu tidak bisa mengcover kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan yang memang super full dari ini anak saya sekolah di SD Pak. Jadi mungkin seperti itu. Jadi sebelum ke ulangan saja mereka sudah ada halangan untuk
tidak bisa, kalau tidak bayar tidak bisa ulangan gitu Pak. Tidak sampai ke mendapatkan ijazah seperti itu. Mungkin itu Pak dari sisi yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit Terima dong kasih, Pak menanggapi Ade, ya. sebelum ditutup. Boleh Bu Odi sekalian Nah, dibuat kesimpulan. Terima kasih Oke, ditutup. ya, baik, sekalian mungkin ini bisa jadi kesimpulan ya. Dari hasil Pak Ade tadi yang dijelaskan, itu sudah kami lakukan Pak. Mengulangan kasih kartu. Andaikan dengan kartu itu mereka ada jerak, itu saya senang sekali. Tidak perlu rapot dan ijazah yang ditahan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu Pak. Dan tidak semua orang tua niatannya baik. Jadi kesimpulannya dari kasus saya ini, segala pengambilan keputusan yang kami ambil itu memang harus dipikirkan dengan baik, terutama dalam kasus penahanan ijazah ini. Ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, tapi ada juga jangka pendek lawan jangka panjang, di mana ada korban yang bisa merasakan akibatnya di jangka panjang nanti, yaitu siswa akibat kelalaian orang tua. Jadi mungkin antara kolaborasi guru, orang tua, dan semua pihak sekolah itu benar-benar harus bisa terjalin dengan baik, komunikasi dan kerjasamanya, sehingga apapun permasalahan yang terjadi di sekolah itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan satu pihak manapun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ya, mungkin itu udah menjadi keputusan yang terbaik, mungkin dilihat dari sebuah langkah sudah dilakukan ya Bodi ya. Dilakukan itu mungkin menjadi keputusan, tapi kan sampai saat ini baik-baik saja kan? Nggak ada ancaman dari luar. Puji Tuhan baik-baik saja Pak, tidak ada. Itu strategi ya, emang saya juga di sekolah swasta ya sama seperti itu mungkin semuanya. Sampai saat ini juga tadi saya konfirmasi ke istri saya masih ada sekolah ijazah yang diberikan, tapi ya tunggakannya masih belum dibayar karena memang tidak ada pemasukan, ya harus ada jalan seperti itu gitu, karena memang kita pemasukan dari mana gitu. Di TK saya juga tuh kemarin ada orang tua yang anaknya udah SD kelas berapa ya sekarang? Kelas 4 atau kelas 3? Kelas 3-an, malah biaya wisuda itu belum bayar sampai sekarang ke SD. Ya dibebaskan saja akhirnya seperti itu ya. Bagaimana itu? Dan ditagih pun nggak mau bayar. Akhirnya ya rugi gitu, kalau mau enggak ya kita rugi karena kan milik yayasan, milik kita pribadi. Kalau nggak dipoto kemarin nanti masyarakat tetangga ya kan, kita wilayah tetangga malah marah, akhirnya ya merugikan pribadi ya. Oke Bapak dan Ibu, luar biasa ini dilema yang sangat yang sering dialami di suasana seperti itu. Kita ke kelompok terakhir ya, enggak waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan share screen-nya. Ya, silahkan Bu Ai. Saya akan share screen-nya. Ya, silahkan Bu Ai. Ini Pak Ade sih. Kelihatan tidak layar saya? Kelihatan Ibu. Iya. Bisa dimulai. Bapak moderator, bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Belum Bu, nanti Bu. Oke, di sini kita akan menganalisa kasus dan menguji keputusan di ruang kolaborasi modul 3.1. Sini saya kenalkan ada fasilitator kita Pak Asep Gunawan MPD dan Pak Luki
Terus di sini pengajar praktik saya juga Pak Mamat Danjar. Di kelompok 4 digawangi oleh Bu Lijahra ya. Atau biasa dipanggil Bu Jahra dari SMK 3 Kuningan. Dan ini saya yang selalu semangat, Adis Dadi Wijaya, SDN 2 Karangmuncang. Dan ini Pak Ade yang selalu senyumnya manis dari SMP 1 Cilimus. Dan ini Bu Siti Aisyah yang manis dari... Mana ini Bu? Nggak kelihatan Bu, terlalu kecil Bu. SMA Mutajam Linggarjati. Oh iya, dari SMK Al Mutajam Ibu. Ya, mungkin di sini kita sudah berdiskusi kemarin dengan berbagai macam kasus yang fenomenal juga kita bahas, sampai Nikita Mirjani, sampai Gorontalo, udah kita bahas itu semua. Dan pada ujungnya kita sampai ke kasus yang paling sederhana dan mudah dipahami dari Ibu Jahra. Silakan Ibu Jahra, tolong dipaparkan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Bu Jahra. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Tenang Bu. Tarik napas dulu. Masih banyak. Teknik stop dulu Bu, teknik stop. Itu dilema Nikita Mirjani kumaha eta? Dilema Gorontalo gimana itu Pak Ade? Nanti kita bahas. Belum ada pertanyaan, mohon Bapak mengikuti aturan yang sudah diterapkan. Silakan Bu. Baik. Zahra, Bu. Boleh nanti minta kesimpulannya Pak Dani. Terima kasih ya Pak Adi. Mohon maaf Pak. Dulu Bu. Kade base Bu. Pilih base teh kade. Bu, tarik napas dulu Bu. Tenang Bu. Kita bisa Bu. Baik, Pak Adi terima kasih atas waktunya. Ribu Padi kop. Adi, umpai taruh aja. Baik, memang betul ya, kemarin itu kami membahas beberapa kasus juga yang sedang viral ya Bu Ai. Jadi mohon maaf karena kebanyakan kasus ya, saya tuh bingung gitu. Di sekolah saya itu banyak sekali kasus, jadi Bu Ai menyarankan untuk kasus terkini gitu. Sementara kasus terkini kan lumayan banyak ya. Ada kasus Gorontalo yang siswa dengan guru, kemudian kasusnya ada kasus Gorontalo yang siswa dengan guru, kemudian kasusnya Cilimus gak dibawa Pak Adi. Itu di sesi kedua Pak, sabar Pak. Nah, jadi kami memutuskan untuk mengangkat kasus yang ada di sekolah saya, yang ada juga di sekolah tempat mengajar Bapak Ibu di kelompok saya gitu. Pernah mengalami juga istilahnya. Jadi kita ambil bersama-sama, namun spesifiknya ada di sekolah saya gitu. Jadi saya ceritakan dulu kasusnya. Di SMK 3 Kuningan ada satu siswa kelas 11 berinisial R yang sering tidak masuk sekolah. Jika diakumulasikan dalam satu semester sekitar 1 bulan hari kerja anak itu tidak masuk gitu. Namun tidak secara berturut-turut, ada misal minggu ini 3 kali tidak masuk gitu, minggu selanjutnya 4 kali tidak masuk gitu. Jadi bukan berturut-turut gitu, tapi jika diakumulasikan jumlahnya hampir 1 bulan. Nah saya sebagai guru BK
telah melakukan beberapa langkah pendekatan, terutama saya berkolaborasi juga dengan wali kelasnya gitu. Jadi kami sudah pernah memanggil siswa tersebut, kemudian melakukan beberapa pendekatan, kemudian bertanya kepada teman dekatnya, melakukan konseling, bahkan mendatangi langsung ke rumah siswa tersebut gitu. Kebetulan siswa tersebut itu tinggal bersama kakak dan ibunya. Nah, oleh karena itu kami berdiskusi dengan kakak dan ibunya tentang masalah dan solusi yang harus dilakukan gitu. Selain dengan orang tua atau pihak wali, kami juga berdiskusi dengan guru, mapel, wali kelas, dan kepala sekolah. Namun walaupun sudah melakukan berbagai upaya, siswa R tetap saja mengulangi kesalahan yang sama, yaitu tidak hadir di sekolah tanpa keterangan. Nah, ketika beberapa kali kami mendatangi ke rumahnya atau dilakukan home visit, barulah kami mengetahui latar belakang siswa tersebut tidak pernah masuk, itu jarang masuk. Ternyata siswa R sudah tidak memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik karena ayahnya sudah meninggal sejak siswa R itu masih usia SD, dan ibunya juga setelah ayahnya meninggal, ibunya sakit keras yang penyakitnya itu tidak bisa menerima berita buruk gitu. Nah, kemudian siswa R mengetahui juga bahwa peraturan sekolah itu kan sudah dijelaskan bahwa kehadiran dan nilainya tidak akan memenuhi untuk naik kelas, sehingga siswa R berpikiran untuk bekerja saja dan mencari pekerjaan karena kondisi ekonominya pun kurang. Nah, setelah dibujuk oleh wali kelas dan guru BK, akhirnya siswa tersebut mau melanjutkan sekolah. Namun, ketika siswa tersebut mau melanjutkan sekolah, terjadilah dilema ketika rapat pleno kenaikan kelas karena siswa R tidak memenuhi syarat untuk kenaikan kelas. Ada 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM dan persentase kehadirannya melebihi batas minimal tidak masuk sekolah. Kebetulan di SMK 3 itu syarat kenaikan kelasnya itu tidak boleh ada nilai 2 mata pelajaran di atas 2 mata pelajaran yang masih merah atau kehadiran di atas 5 gitu. Alpanya di atas 5. Nah, akhirnya berdasarkan musyawarah kepala sekolah dan guru di sekolah, siswa tersebut tetap diluluskan. Next, Pak. Bu. Nah, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan tersebut? Rasa keadilan dan rasa kasihan gitu, atau justice versus mercy, dan jangka pendek versus jangka panjang. Mungkin kami juga memikirkan jangka panjang siswa tersebut karena kami melihat bahwa siswa tersebut itu seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk merawat ibunya gitu. Jadi ada nilai positif yang bisa diambil dari siswa tersebut gitu. Kemudian menurut kami ketidakhadiran siswa tersebut di sekolah itu bukan sepenuhnya keinginan siswa tersebut gitu, karena keadaan yang memang memaksanya untuk tidak bisa hadir di sekolah gitu. Nah, prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, dipilih berdasarkan tujuan untuk memberi kesempatan kepada murid agar dapat melanjutkan karir untuk masa depannya dan mencari pekerjaan setelah lulus di SMK. Nah, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum dan mengapa? Kemudian masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Nah, nilai yang bertentangan itu nilai keadilan versus kasihan. Yang terlibatnya adalah kepala sekolah, guru, dan wali murid. Tadi sampai mana, Pak? Slide-nya. Ini ya? Baik, fakta yang relevan yaitu yang pertama, siswa tidak masuk sekolah melebihi batas maksimal kehadiran dan ada 2 mata pelajaran yang tidak memenuhi KKM. Kemudian, wali kelas dan guru BK telah melakukan beberapa pendekatan, tetapi tetap saja siswa tersebut tidak masuk sekolah. Kemudian, siswa tersebut harus membantu merawat ibunya yang sakit keras dan kurangnya motivasi belajar serta keadaan ekonomi yang sulit.
mungkin dukungan berupa dukungan, kehilangan motivasinya itu berupa dukungan. Karena yang saya ketahui kalau seorang anak tanpa kehadiran atau sosok ayah itu rasa percaya dirinya kurang ada, kemudian mentalnya juga kurang kuat gitu. Nah, jika seorang anak tanpa seorang ibu, kasih sayangnya juga rasa kasih sayangnya kurang besar gitu. Nah, maka dari itu terjadilah dilema antara siswa tersebut diluluskan atau tidak. Kami sudah melakukan rapat pleno dan mengambil keputusan dari berbagai pihak di sekolah yang terlibat. Nah, pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian uji regulasi, ada 80% hadir hari efektif sekolah atau tidak masuk maksimal 16 hari. Uji intuisi, perasaan tidak adil kepada siswa yang rajin sekolah. Nah, ini yang paling kami pertimbangkan tuh ini. Jadi ada perasaan tidak adil kepada siswa yang rajin sekolah, namun kalau anak tersebut tidak diluluskan akan berdampak kepada makin memburuknya keadaan anak tersebut atau psikisnya. Misalnya putus sekolah dan masa depannya pun dikhawatirkan tidak baik gitu. Kemudian ada uji publikasi, tidak nyaman karena merasa tidak enak dengan siswa yang rajin sekolah atau berakibat pada institusi sekolah yang dianggap sekolah menjadi tidak ramah anak. Kemudian uji panutan atau idola, pasti mengambil keputusan yang benar-benar berpihak pada murid meluluskan siswa tersebut. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Ade Nur Soleh, silahkan.